sekilas tentang Islam dan pemuda, bahwa dalam hadis diriwayatkan la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil ta'ah. Dan hadis lain mengatakan bahwa subhanul yaum rijalul, yang akan kita kupas pada malam hari ini dengan singkat, jelas dan padat. Al-Islam illa bil quwwah illa quwwata illa bil jamaah wala quwwata illa bil imarah wala imarata illa bil ta'ah. Islam tidak akan tegak dan berdiri di muka bumi ini kecuali Islam itu mempunyai kekuatan. Islam harus mempunyai kekuatan atau tidak? Harus. Kenapa Islam harus mempunyai sebuah kekuatan? Guna untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Nah, ketika Islam ingin mempunyai kekuatan ini timbul dari mana? Kekuatan ini seperti apa? Islam illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah. Ketika Islam ingin mempunyai sebuah kekuatan, maka harus adanya suatu jamaah. Dalam artian harus ada sebuah perkumpulan. Contoh, kita identik dengan IREMA, Ikatan Remaja Mahdi. Ini mempunyai suatu kekuatan karena ini merupakan sebuah perkumpulan Ikatan Remaja Masjid. Nah, maka IREMA itu mempunyai kekuatan daripada berjamaah, perkumpulan para pemuda dan para pemudi yang bisa menegakkan dan memajukan IREMA. Begitupun dengan Islam. Jadi ketika Islam itu ingin berdiri tegak di muka bumi ini, Islam itu harus mempunyai sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu bisa kita dapatkan kecuali ada secara berjamaah, perkumpulan, kebersamaan, tali persaudaraan, tali silaturahmi, mempererat antara satu sama lain, tidak pandang bulu. Muncul bahasa berdiri tegak, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kita sama-sama para pemuda, para pemudi, kita melakukan pengajian rutinan malam Kamis, malam Sabtu. Itu guna tiada lain dan tiada bukan untuk mensiarkan agama Islam, supaya Islam itu tegak dan berdiri kokoh di muka bumi. Karena adanya pengajian ini sebuah perkumpulan merupakan sebuah kekuatan bagi Islam. Dan wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah. Kalau kita ingin adanya suatu jamaah, suatu perkumpulan, maka harus ada seorang pemimpin. Kalau tidak ada satu orang pemimpin di antara perkumpulan tersebut, maka perkumpulan tersebut akan mudah terpecah belah. Contoh, negara Republik Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke berdiri beribu-ribu pulau, suku, agama, budaya, tapi kita disatukan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya seorang pemimpin. Siapa pemimpinnya? Presiden. Nah, jamaah ya gitu kudu pemimpin. Lamun ieu pemimpinan, contoh katralis. Misal katralis Ikatan Remaja Risang ini tidak ada seorang pemimpin, maka akan terbentuk suatu perkumpulan atau tidak? Tidak. Dan IREMA, nah sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan ketua umum IREMA Kelurahan Taman Jaya nanti hari Jumat pada Jumatan yang bertepatan di lokasi di Masjid At-Taqwa. Itu
mencari sosok seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah perkumpulan untuk memimpin para remaja masjid yang ada di Kelurahan Taman Jaya. Harus ayat pemimpin. Jadi itu bisa ke ayat gitu. Karena DKM kudu ayat ketua DKM, yayasan kudu ayat ketua yayasan. Pesantren kudu ayat ketua umumna, pimpinan umumna. Pemuda-pemudi kudu ayat ketua pemuda-pemudi. Lamun teu aya pemimpin, maka sebuah jamaah, sebuah perkumpulan, sebuah organisasi itu tidak akan ada artinya. Nah, wala jama'ata illa bil imarah wala imarah illa bil to'ah. Dan pemimpin pun tidak akan ada artinya, ya. Siap. Bisa. Pemimpin moal aya artina lamun pemimpin tidak melayani terhadap anggotana, jeung anggotana teu taat ka pemimpinan. Sebuah kepemimpinan itu tidak akan ada artinya sama sekali kalau pemimpin tersebut tidak melayani rakyatnya dan rakyatnya pun tidak bisa mentaati pemimpin. Maka sebuah kepemimpinan tersebut itu tidak akan ada artinya sama sekali. Itu tertera dalam hadis. Jadi al-Islam illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil to'ah. Itu saling bertentuan. Islam ingin mempunyai kekuatan, Islam harus, ketika Islam ingin tegak di muka bumi ini, Islam harus mempunyai kekuatan. Kalau Islam ingin mempunyai kekuatan harus ada berjamaah. Dan kalau jamaah itu terbentuk harus adanya sosok seorang pemimpin. Dan kepemimpinan tidak akan ada artinya sama sekali kalau pemimpinnya tidak bisa melayani, mensejahterakan, memimpin rakyatnya itu sendiri. Begitupun sebaliknya, rakyat itu sendiri atau anggotanya tidak mentaati terhadap pemimpinnya. Jadi ketika ada sosok seorang pemimpin, tugas kita sebagai rakyat, tugas kita sebagai anggota, kita harus patuh, taat terhadap pemimpin tersebut. Baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu camat, baik itu lurah, RW, RT. Itu merupakan sebuah kepemimpinan dalam struktur pemerintahan. Mau tidak mau, siap tidak siap, ketika pemimpin itu sudah bertanggung jawab, kita harus mentaati. Nah, itu Islam ya. Nah, ketika zaman Rasulullah SAW, estafet perjuangan, target Rasul untuk membuat suatu kekuatan yang bisa menjalankan kepemerintahan dalam Islam itu targetnya adalah seorang pemuda, para pemudi. Survei menyatakan bahwa pergerakan para pemudi itu paling signifikan, ya. Jadi paling besar pergerakan dalam Islam maupun politik maupun kepemerintahan apapun itu jenisnya, ketika para pemuda dan para pemudi sudah bergerak, maka disitulah pergerakan yang diharapkan dan pergerakan itu sangatlah signifikan. Pernah berkata Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, beri aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, maka akan kuguncangkan dunia. Itu para pemuda. Berikut para pemudi, ya. Subhanul yaum rijalul ghor. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Seperti dalam logo Katralis kita ada huruf Subhanul yaum rijalul ghor.
Karena moto kita itu adalah pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalian para lelaki dan para pemuda, para pemudi, mungkin para pemuda akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Nanti ketika sosok Syihab menikah dengan putri sahanya, nanti ketika mempunyai anak, maka Syihab itu merupakan kepala keluarga, sosok seorang pemimpin bagi anak dan istri. Nah, khusus untuk ibu-ibu, ingat, perempuan itu madrasatul ula. Pertama kali seorang anak belajar pendidikan, belajar kasih sayang, belajar berbicara, belajar apa saja itu pertama kali dari seorang ibu. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Ketos nikah, ngandung, melahirkan, boga anak, ngandung dari, ngalahirkan dari can, 7 mah budak. Mudah-mudahan boga anak 7 kaparaban ya, palban atau kaparaban kan ribut. Nah, nanti para pemuda akan menjadi sosok seorang pemimpin. Saya yakin. Dan para pemudi pun tidak menutup kemungkinan. Sekarang banyak para pemudi di luar sana yang menjadi tokoh-tokoh ya. Ketua Komisi DPR 1 Republik Indonesia itu seorang perempuan. Jadi perempuan itu tidak selalu perempuan itu dianggap remeh ya. Dianggaplah istri mah bageun cenah sok we asal ka dapur, ka sumur jeung ka kasur ya. Ulah gitu ayeuna. So, pemuda pemudi kalian panjang kayaknya seperti lah masa depan aran jadi jauh kene, gantungkan cita-cita setinggi langit, maka ketika kau jatuh maka kau akan jatuh di antara bintang. Sing luhur cita-cita mah ulang-ulang teh urang mah beres sakola teh paling gawe we erek gawe, tapi urang teh sing aya niat hayang jadi bosna, urang mah ayeuna erek gawe di bengkel, erek gawe di ieu restoran, tapi suatu saat nanti urang hayang jadi bosna. Urang nu bakal buka bengkel, urang nu bakal buka restoran, urang nu bakal buka garmen yang sajari. Ya, so para pemuda, para pemudi mah luas kene ya, jangkauannya masa depan luas. Mari kita bikin Indonesia jadi negara yang maju ya, oleh pergerakan para pemuda, para pemudi. Mungkin hanya sekian ya kesimpulan bahwa Islam tidak akan tegak di muka bumi ini kecuali Islam mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu tidak akan terwujud kecuali mempunyai sebuah persatuan, dan persatuan pun tidak akan terjadi atau terwujud kalau tidak ada sosok seorang pemimpin, dan kepemimpinan pun tidak akan ada artinya sama sekali ketika pemimpin itu tidak melayani rakyatnya dan rakyatnya pun tidak mentaati pemimpinnya. Ingat moto kita sebagai ikatan remaja Al-Islam, yaitu Subhanul Yaum Rijalul Dur. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.